Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari bersama kita lihat beberapa informasi terbaru mengenai Israel versus Hamas yang sudah berlangsung sekitar 10 pekan. Dan selama 10 pekan ini Bapak Ibu semua tidak bisa dipungkiri telah memunculkan beragam reaksi, beragam opini di tengah-tengah masyarakat ya. Bahkan beberapa waktu belakangan ramai sekali pembahasan terkait dengan di sini dijelaskan ya, masa bela Palestina ini kawan-kawannya bentrok dengan ormas di Bitung ya. Lalu kemudian dalam uraian yang lain juga dijelaskan terkait dengan ini faktor yang diduga jadi penyebab bentrok pendukung Palestina dan Israel di Bitung. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian variabel yang kedua yang akan kita bahas adalah terkait dengan ya penjelasan komando ya, komandan Bapak Ibu ya, Brigade Hamas dan 3 pemimpin senior lainnya tewas diserang Israel ini beberapa jam yang lalu. Lalu kemudian variabel yang ketiga adalah terkait dengan penjelasan dari Jenderal Israel mengenai gencatan senjata ya yang disepakati berlangsung selama 4 hari. Lebih lanjut di sini Bapak Ibu semua dijelaskan bahwa Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant ya memberi pernyataan terbaru terkait dengan gencatan senjata sementara ya yang berlangsung selama 4 hari antara Israel dan Hamas. Lalu kemudian di sini jelaskan bahwa peringatan terbaru justru diberikan ya kepada para prajurit pada saat itu. Lebih lanjut di sini ia mengatakan meski gencatan senjata ini hanya singkat ya, perang akan kembali dilanjutkan sesudahnya. Nah, Bapak Ibu kalau kita hitung ya menurut waktunya kita di Indonesia ya, kan kesepakatan gencatan senjata ini informasi terbarunya ataupun terakhir yang saya lihat itu adalah pada hari Jumat ya, ini sudah hari Senin ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, berarti kalau dihitung menurut waktunya kita di Indonesia berarti ini sudah berlangsung selama 4 hari ya. Nah, kurang tahu Bapak Ibu kalau waktu di sana kan ini waktu kita kan beda ya. Lalu kemudian kawan-kawan semua, ia bahkan menyebut ya serangan bakal berlangsung selama 2 bulan. Pernyataan diutarakannya di depan pasukan unit operasi khusus Angkatan Laut Israel. Nah, Bapak Ibu berarti ini senada ya dengan apa yang disampaikan oleh Benjamin Netanyahu. Bapak Ibu bisa melihat juga di sesi kita sebelumnya, Netanyahu juga menegaskan hal yang serupa bahwa usai gencatan senjata ini berlangsung, Israel kembali melanjutkan apa yang sudah dimulainya dengan target Bapak Ibu tetap sama ya yang disampaikannya adalah membumi hanguskan Hamas dari muka bumi. Itu yang juga pernah disampaikan oleh Netanyahu pada pekan-pekan pertama ya ketika Hamas melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober lebih dari 1 bulan yang lalu ataupun sudah mendekati 2 bulan ya. Lalu kemudian lebih lanjut di sini jelaskan bahwa pasukannya diminta untuk mengorganisir dan juga melakukan penyelidikan ya dan bersiap untuk melanjutkan ya perang ini selama masa gencatan senjata. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi usai masa gencatan senjata ini ya situasinya akan kembali berlanjut kawan-kawannya. Dan tentu Bapak Ibu semua ya sebenarnya yang paling kasihan atas apa yang sedang berlangsung di sana adalah masyarakat biasa ya, terutama mereka-mereka yang kemudian tidak terlibat dalam situasi ini. Oh, ini dia kawan-kawan. Oh, oke. Ini dia ya. Pasukan diminta ya untuk mengorganisir ya, menyelidiki juga melakukan persiapan ya, dan bersiap untuk melanjutkan ya selama masa gencatan senjata. Oh, ini artinya maksudnya begini kawan-kawan ya. Ya maksudnya adalah ini selama masa gencatan senjata ini ya pihak dari Israel ya terutama pasukannya diminta untuk mempersiapkan diri ya. Lalu kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa akan ada kelanjutan karena kita perlu menyelesaikan kemenangan dan menciptakan dorongan bagi kelompok sandera berikutnya yang hanya akan kembali karena tekanan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, uraian dari Jenderal Israel ini kawan-kawan, ini Menteri Pertahanan kalau tidak salah beliau ini ya. Ini jelas Bapak Ibu ya. Jadi mengapa kemudian ya ada satu makna yang tersirat dalam pernyataannya ini bahwa ya hanya tekananlah yang kemudian bisa memulangkan sandera warga Israel yang ditahan oleh pihak Hamas ini ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang ini sangat beragam sekali, sangat berbeda ya dengan beberapa informasi berita yang kita lihat bahwa seolah-olah ya bahkan teman-teman beberapa jam yang lalu saya ada lihat itu kawan-kawannya ada beberapa uraian yang membahas mengenai katanya ya para sandera yang dibebaskan oleh pihak Hamas itu katanya nampak ceria, nampak senang katanya, bahkan mereka full senyum ya. Tadi saya ada lihat itu Bapak Ibu penjelasan katanya full senyum katanya. Cuman begini kawan-kawan ya. Kan di dalam video-video ataupun cuplikan-cuplikan ini kan ataupun foto-foto ya itu kan saya nggak tahu ya penilaian dari Bapak Ibu semua, tapi kalau saya melihatnya itu mereka seperti nampak pucat ya. Coba saya kasih tunjuk dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan di sini ya. Ini dia ya. Coba saya kasih share dulu kawan-kawannya terkait dengan sandera ini, sandera Hamas ya. Sandera ya. Oke, sandera Hamas. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu ya. Oke, mana ini? Oke, mari kita cek dulu kawan-kawannya. Oke, beberapa penjelasannya. Tadi ada satu Bapak Ibu yang ini dia kawan-kawannya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat ini, teman-teman ya.
Oke ya, ada satu tadi yang saya lihat itu justru mereka, ini dia lagi kawan-kawannya. Ini dia seperti yang di layar ini ya. Bapak Ibu percaya nggak bahwa mereka ini nampak senang, nampak dirawat, nampak di apa namanya ya, disayang dan segala macam. Bahkan teman-teman tadi saya juga ada lihat satu postingan ya, itu usia berapa ya? Itu anak kecil kawan-kawannya juga dibebaskan ya jadi sandera. Wah, pertanyaannya begini teman-teman ya. Ini dia ya Bapak Ibu ya. Ini dia ya. Seperti yang Bapak Ibu katakan. Sekarang begini ya, sederhananya itu kalau mereka ini benar-benar peduli, kalau mereka ini benar-benar apa namanya melindungi, pertama, kenapa mereka melakukan serangannya adalah kepada warga sipil yang sedang mengikuti festival musik pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu. Kan katanya serangan itu adalah sebagai balasan ya atas agresi militer Israel. Kan yang diserang bukan militernya kawan-kawan, justru ya yang kemudian banyak menjadi korban itu adalah masyarakat biasa ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau memang mereka benar peduli terhadap warga yang disandra ini, apalagi ini kan ada anak kecil kawan-kawannya, ya kenapa ini tidak dibebaskan dari dulu-dulu, kenapa ditahan kawan-kawannya? Yaitu ya beberapa pertanyaan saya secara pribadi terkait dengan beberapa informasi yang mengatakan bahwa para sandera Hamas ini katanya full senyum. Ya saya juga heran kawan-kawannya bisa ada seperti itu ya. Apakah benar demikian? Ya itu kembali kepada masing-masing ya, apakah percaya ataupun tidak. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, mari kita lihat di sini terkait dengan penjelasannya. Gencatan senjata 4 hari antara Israel dan Hamas ini seharusnya dimulai hari Jumat. Oke, ini Bapak Ibu, ini mengulus kembali ya apa yang sudah disepakati beberapa hari yang lalu. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, mari kita ke variabel yang ini ya, terkait dengan adanya bentrok antara kelompok pro Israel dengan pro Palestina. Wah, ini tentu sangat memprihatinkan kawan-kawan ya. Karena begini ya, bagi saya secara pribadi, kalaupun ada aksi bela membela ya silakan-silakan saja ya. Masing-masing orang kan punya caranya untuk mengekspresikan dan untuk memihak ataupun membela kepada siapa. Tetapi ya kita ini kan sesama putra bangsa ya. Masakan sih hanya karena membela yang jauh di sana, masakan hanya karena membela negara lain, justru sesama anak bangsa sendiri malah jadi berantem. Wah, ini bagaimana Bapak Ibu ya? Kawan-kawan semua ya, tentu ini sesuatu yang sangat disayangkan ya. Ya kalau tadinya mau bela siapa ya silakan-silakan saja ya Anda mau membela siapa, tetapi ya apakah apakah membela ini harus dengan saling berantem sebagai sesama anak bangsa? Ya. Wah, ini Bapak Ibu ya, semoga ya situasinya memang benar-benar kembali kondusif ya, karena tadi saya lihat juga ada beberapa penjelasan ataupun kemudian ada beberapa uraian yang membahas bahwa situasinya dikabarkan sudah kembali kondusif ya, karena pemerintah setempat ya bersama FKUB katanya juga siapa lagi kawan-kawannya bersama dengan aparat ya, aparat keamanan itu juga sudah turun tangan mendamaikan ya, menengahi situasi ini agar segera kembali kondusif, dan katanya sudah kondusif Bapak Ibu ya. Dan memang itu patut disyukuri ya, karena ini kan jangan sampai apa namanya Bapak Ibu ya berlama-lama ya, nanti kan ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan saya mau ingatkan kawan-kawannya ya, mau terima mau tidak ya kembali kepada masing-masingnya. Bagi saya silakan ya, Anda mau membela siapa, Anda mau mendukung siapa ya, tetapi pertanyaan begini ya, apakah kemudian kalau mereka yang di sana ya, di Israel ataupun di Palestina misalnya ya, kemudian mereka sudah tenang, mereka sudah berdamai, ataupun mereka situasinya sudah kembali kondusif, lalu kemudian di tengah-tengah masyarakat kita sendiri sebagai sama anak bangsa masih berantem-berantem hanya gara-gara di sana? Wah, kawan-kawan, ini tentu sesuatu yang perlu dikaji ya, yang perlu dipikirkan lebih serius ya. Ya jangan sampai hanya karena kecintaan kita terhadap apa yang sedang terjadi di sana kita mau membela ini, mau membela itu, lalu kemudian sesama anak bangsa malah berantem jadi seperti ini. Wah, ini bagaimana kawan-kawan ya? Ya harusnya ya bagi saya secara pribadi kecintaan kita terhadap sesuatu ya dalam konteks apa namanya Bapak Ibu ya, sebagai sesama umat manusia, sebagai sesama apa namanya ya yang memiliki kewarganegaraan, ya harusnya kecintaan kita terhadap bangsa kita sendiri itu harus lebih besar dibandingkan dengan kecintaan kita terhadap bangsa lain. Kalau saya seperti itu ya, ya kan ini kawan-kawan kita kan besar tumbuh cari makan ya, jalan-jalan menikmati pemandangan, menikmati udara, menikmati fasilitas ini kan kita dapati di negara kita, maka cintanya kita, kepeduliannya kita ini harusnya lebih besar ya kepada negara kita sendiri dibandingkan dengan negara lain ya, negara manapun itu kawan-kawan ya. Ya, harusnya kan seperti itu. Kenapa begitu? Ya karena kita tumbuh besar di sini ya. Kita kita apa namanya hidup di sini. Masa kita apa namanya kecintaan kita harus lebih besar kepada negara lain daripada negara kita sendiri, kan nggak mungkin begitu kawan-kawan ya. Dan saya melihatnya tidak mungkin ya seseorang ya bisa memberikan pengakuan bahwa cintanya lebih besar terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya, yang tidak ada padanya, yang tidak ada apa namanya yang tidak
melindunginya, yang tidak menjaganya, yang tidak berkontribusi ke dia, ya, lalu kemudian bilang saya bisa lebih cinta ke itu daripada sesuatu yang memberikan manfaat ke saya. Nah, itu saya nggak percaya kawan-kawan ya. Ya kalau misalnya ada yang mau membela siapapun di sana ya silakan-silakan saja, tapi janganlah ya sampai seperti itu ya. Semoga nih saudara-saudara kita ya, sahabat-sahabat yang di sana bisa berpikir tenang ya, bisa berpikir kepala dingin ya, dengan hati yang sejuk, supaya mereka ya bisa merenungkan kembali bahwa ya membela sih membela ya, tapi jangan sampai sebagai samana bangsa justru menjadi seperti ini ya. Jadi kawan-kawan semua ya, saudara-saudari yang ada di sana ya, ini di Bitung kawan-kawan ya, ini di Bitung ya, ormas di Bitung, ini kata MUI Manado katanya ya. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, jadi kita harapkan semoga situasinya memang tidak berlanjut ya. Dan ini kawan-kawan juga sudah dijelaskan di sini ya, pendukung Israel dan Palestina bentrok di Bitung, 7 orang sudah menjadi tersangka. Nah Bapak Ibu, ini orang yang jadi tersangka ini provokator atau bukan ya. Semoga memang nanti ini benar-benar diproses ya oleh bapak-bapak aparat ya, agar ini tidak berlanjut Bapak Ibu, dan situasinya benar-benar kembali kondusif. Lalu kemudian kawan-kawan semua, di sini terkait dengan ya, ini variabel yang selanjutnya kita bahas ya, mengenai apa namanya. Oke, di sini sebentar kawan-kawan, ini dia ya. Sebentar, mana tadi bagiannya ya, saya coba kasih tunjuk dulu ya. Di sini ada penjelasan terkait dengan mana tadi Bapak Ibu ya. Tadi yang saya sampaikan di awal tuh kawan-kawan ya, ini ada apa namanya ya, sebentar Bapak Ibu ya. Karena tadi sudah berubah, saya coba share ulang kembali kawan-kawan ya. Ini dia ya. Ini dia teman-teman, sebentar saya coba kasih tunjuk dulu ya, sebentar. Ini mana sini? Oke, saya masih ini dia Bapak Ibu ya. Ini beberapa jam lalu kawan-kawan semua dijelaskan mengenai komandan brigade Hamas ya, dan 3 pemimpin senior lainnya ya ikut tewas ya dalam serangan Israel. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi memang Israel ini tetap bertekad ya melakukan serangan pembalasan ya atas apa yang sudah dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Tapi teman-teman semuanya ya, di tengah-tengah ramainya pro dan kontra terkait di sana, saya secara pribadi dan mungkin juga teman-teman setuju ya, mari terus suarakan kebaikan dan semoga di sana situasinya segera membaik ataupun kembali kondusif. Salam toleransi bagi kita semua.